Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil CRM kami. Dan saya akan menjelaskan nomor 1 dan 3. Perkenalkan, nama saya Sandi Widodo, NIM 75. Jadi untuk user sendiri kami sudah buat, dan di sini kami sudah memiliki 2 user, dan user tambahannya yaitu Tegar Wahyudi. Nah, jadi untuk user Tegar Wahyudi ini bisa diedit segala macamnya. Misalkan untuk manajer levelnya, dan untuk user kedua ini kita juga bisa dihapus sini. Dan ini karena ini kontaknya gratis, jadi maksimal kita dapat membuat cuman 1 user, karena 1 user lagi ini adalah admin atau kita untuk bisa harus ada gitu. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke perusahaan. Kita di sini udah memiliki banyak perusahaan, tapi di sini kita hanya memiliki 2 tipe perusahaan, yaitu tipe partner dan tipe customer. Kenapa begitu? Karena agar lebih mempermudah pengerjaannya. Jadi saya di sini untuk nomor 3 menginput data-data perusahaan ini nggak lewat single component tapi lewat upload file. Nah, di sini kita bisa download template-nya, diklik di sini. Ini contohnya seperti ini, tapi karena saya sudah memiliki, jadi kita cari aja. Ya, jadi untuk datanya saya input langsung di sini. Untuk data yang diisi saya hanya beberapa aja. Untuk seperti kontak phone, kontak email, parent company itu saya terisi. Untuk yang penting-penting saja. Jadi sini saya mengikut 15 perusahaan. Nah, karena agar lebih cepat dan praktis. Untuk cara menambahkannya, kalau yang lewat Excel itu kita bisa sesuaikan. Ini untuk nama company-nya. Kita ambil contoh Masih Ratu websitenya. Nah, untuk di sini ownernya itu harus dengan owner yang usernya di bagian ini, karena di sini ownernya adalah saya atau usernya saya, jadi otomatis ini juga harus ganti email saya. Kalau sudah, lanjut untuk nomor handphonenya. Dan ini alamatnya.
Ini untuk kotanya, ini provinsinya, negaranya. Nah, untuk yang di bagian tipe ini kita harus harus isinya tuh sesuaikan dengan yang ada di CRM, yang ada di sini. Nah, jadi sini ada tipe. Nah, jadi untuk pengisian di Excel-nya itu harus sesuai dengan di sini. Untuk huruf besar dan kecilnya harus sama. Dan untuk di industri pun juga seperti itu. Kita harus lihat dulu di sini ada apa aja, baru kita bisa isi di sini, diketik. Kalau misalkan tidak sesuai nanti akan gagal untuk penguploadan datanya. Itu contohnya. Nah, terus kita coba bikin yang satu-satu itu. Contoh tadi si Ratu. Nah, tadi yang untuk owner atau username itu kita bisa pilih dua. Untuk yang user, karena kita memiliki dua user, jadi kita hanya bisa menggunakan ini. Nah, karena di kontak ini kita sudah banyak atau udah di input datanya, jadi ini itu untuk kontaknya itu yang berhubungan dengan si Ratu ini. Jadi misalkan si Ratu ini untuk adminnya atau untuk ownernya itu atas nama Raffi Farhan, jadi kita isi Raffi Farhan. Dan ini itu untuk data perusahaan yang sudah ada. Kita bisa buat di sini create company. Nah, maka akan jadi seperti ini. Jadi ini udah kita input satu perusahaan. Ya, seperti itu presentasi dari saya. Lanjut untuk Tegar untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Wahidi Adha dengan NIM 20103080. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi kontak untuk menyelesaikan tugas besar manajemen hubungan pelanggan. Ya, bagian saya kali ini yaitu ada nomor 4 dengan soal tambahkan data customer Anda minimal 20 nama customer pada menu kontak dan hubungkan dengan nama pesan yang telah Anda buat sebelumnya. Isi semua file isi semua field pada saat memasukkan customer baru. Pertama kita masuk pada aplikasi kontak, kemudian pilih menu kontak dan pilih tambah kontak. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama yaitu menginputkan data customer satu persatu dengan manual. Yang kedua ada mengupload file atau menambahkan data customer secara massal. Nah, pada bagian kolom yang berbintang ini kita wajib isi dengan nama. Misal di sini saya menggunakan nama Heru.
di job title-nya di sini kita pilih sebagai CEO. Kita isikan satu persatu. Statusnya yaitu kita pilih sebagai customer karena akan menambahkan data customer. Kemudian di sini kita pilih alamatnya. Di sini kita pilih misalkan nah di sini kita source pilih yang misal advertisement companies-nya kita pilih Erigo. Setelah kita isi semua kita create contact untuk membuat kontaknya. Maka di sini data customer dengan nama Heru Bima yang berstatuskan jabatannya sebagai CEO. Kemudian selanjutnya ada mengupload file atau menambahkan data customer secara massal. Sini kita bisa pilih template-nya dikarenakan saya sebelumnya sudah membuat terlebih dahulu agar tidak memakan durasi waktunya. Kita langsung browse a file untuk memilih file yang akan kita upload. File. Dan jika sudah muncul notif seperti ini, maka file yang telah dipilih sedang diproses untuk diupload pada aplikasi ini. Kita bisa masuk pada bagian menu properties dan pilih bagian upload atau download. Di sini kita akan melihat prosesnya. Kita tunggu beberapa menit karena datanya lumayan banyak. Di sini memakan waktu yang cukup lama. Kita coba refresh untuk melihat prosesnya. Di sini status prosesinya masih tidak diketahui atau unknown. Berarti tunggu sampai status processingnya progress atau proses. Data yang kita inputkan belum masuk karena belum selesai mengupload. Kita cek pada bagian properties menu upload atau download. Nah, di sini sudah ada progres yang terupload 5/21. Kita tunggu sampai statusnya complete atau mail send.
Kita coba refresh sampai statusnya complete. Sini jika status kita sudah komplit, kita bisa cek pada bagian kontak apakah filenya sudah terupload semua atau belum. Nah, sini filenya sudah terupload semua. Yang semula ada 22, hanya 2 kontak, sekarang menjadi 23 kontak. Kita bisa lihat di sini, customernya sudah berhasil mencapai 23. Soal selanjutnya adalah nomor 5, yaitu lakukan edit, hapus, filter, serta mengunduh data perusahaan customer Anda. Di sini kita akan coba mengedit perusahaan yang telah dibuat. Di sini kita akan edit PT KAI. Kita akan edit bagian source-nya menjadi website, dan juga nama website yang menjadi kai.id. Setelah selesai diedit, kita akan simpan. Kemudian akan kita cek hasilnya apakah sudah berhasil atau belum. Kita pilih simpan. Nah, di sini sudah kita simpan itu. Kita bisa lihat filter timeline-nya pada jam 21.37. Kita telah berhasil ngedit. Kembali ke menu perusahaan untuk melihat. Kemudian akan kita coba untuk memfilter perusahaan. Ini kita pilih perusahaannya, misalkan yang memiliki source multi channel WhatsApp. Klik apply, maka akan muncul perusahaan yang telah kita terapkan filternya dengan source multiple channel WhatsApp. Kita lihat sini.
Ya, sudah berhasil kita filter untuk kembali pada menu awal perusahaan dan melihat data awal perusahaan, maka kita bisa klik tombol reset. Nah, di sini kita kembali pada perusahaan, data perusahaan customer. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus salah satu perusahaan. Kita coba buat sembarang dulu. Perusahaan dengan nama Inako. Kita buat perusahaan. Kita telah berhasil membuat perusahaan dengan nama Inako. Nah, kemudian kita akan coba hapus perusahaan Inako ini. Klik perusahaannya, kemudian klik bagian delete di sini dengan gambar tong sampah atau logo tong sampah dan remove, kemudian remove, maka perusahaan Inako telah berhasil kita hapus. Untuk soal selanjutnya, oh iya, kita lupa di sini, kita coba unduh perusahaan KAI. Di sini kita bisa pilih satu data perusahaan. Nah, jika telah muncul seperti ini berarti kita telah berhasil mendownload data perusahaan yang kita inginkan. Lumayan lama. Kemudian jika kita ingin mendownload seluruh data perusahaan, kita pilih bagian download semua. Ya, maka akan otomatis muncul notif seperti ini dan akan masuk pada email yang kita gunakan. Selanjutnya yaitu nomor 6 dengan soal lakukan edit, hapus, filter, serta unduh data customer Anda. Seperti biasa kita masuk pada aplikasi kontak lalu masuk ke menu kontak untuk melihat data customer. Nah, di sini kita akan melakukan edit. Misal di sini dengan nama Putri Amalia kita edit. Kita ubah jabatannya menjadi misal CEO. Lalu kita simpan. Nah, data Putri Amelia ini telah berhasil kita ubah jabatannya menjadi CEO yang semula adalah staff. Dan kita akan mencoba menghapus data customer dengan nama Putri Amelia. Di sini kita pilih, lalu kita hapus, remove. Nah,
kontaknya kita tinggal 22 yang semula ada 23 dengan data customer dengan nama Putri Amalia telah berhasil dihapus. Untuk coba filternya kita klik bagian ini, pilih show filters dan kita akan filter sesuai dengan job title, misal staff. Kita apply, kita akan melihat data customer yang memiliki job title sebagai staff. Di sini ada 12 kontak. Untuk kembali pada data customer awal, kita bisa pilih reset. Nah, di sini akan kembali pada menu kontak awal tadi. Kemudian kita akan coba mengunduh data customer. Misal kita unduh punya Dirja, punya Syafira, dan punya Ferdi, kita bisa download yang dipilih. Nah, sini jika telah muncul notif seperti ini, maka telah berhasil dan akan dikirimkan melalui email yang kita gunakan. Jika kita ingin mendownload semuanya, seperti biasa kita pilih download all. Nah, seperti ini. Itu telah berhasil kita download semuanya. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai cara penggunaan aplikasi Makari Kontak untuk menu konteks dan companies sebagai data customer dan data perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairuddin dengan NIM 20103065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang tugas besar manajemen hubungan pelanggan CRM pada nomor 7, 8, dan 9. Pada nomor 7, tambahkan produk baru perusahaan Anda melalui menu produk. Kita bisa masuk ke kontak, kemudian pada bagian produk, kita klik. Kemudian untuk menambahkan produk, kita bisa add produk, kemudian single produk. Kita masukkan produk satu persatu. Contohnya seperti ini. Kita masukkan. Dengan harga Rp69. Kemudian untuk stok kita 100. Kemudian untuk gambar kita bisa masukkan. Kemudian deskripsi. Kita bisa langsung kopas saja yang udah kita buat. Jika sudah, kita bisa klik save. Nanti otomatis akan muncul pada bagian produk. Kita coba menambahkan 2 lagi agar terlihat agak banyak. Kita ulangi cara-cara seperti tadi.
Sabar ya. Sudah menambah produk kita. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Lakukan langkah-langkah yang seperti tadi yang sudah dilakukan. Kemudian save. Nah, di sini sudah kita masukkan 3 produk. Kemudian untuk nomor 8, lakukan membuka, mengedit, dan menghapus produk. Di sini kita sudah membuka pada bagian produk, terdapat 3 produk. Kemudian misal kita ingin mengedit, kita bisa klik pada bagian nama. Kemudian kita lihat, misal kita mengedit pada bagian harga, misal 75.000. Jika sudah, kita klik update produk. Nanti otomatis akan langsung terganti. Kemudian untuk delete, pada delete itu kita bisa klik pada bagian kotak kosong ini, misal klik 1. Kita bisa klik pada bagian hapus. Nanti otomatis di sini akan ada muncul notifikasi proses komplit. Nanti otomatis pada bagian yang tadi akan langsung terhapus. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Lakukan penambahan deal dan asosiasikan dengan perusahaan, customer, dan produk yang telah Anda miliki. Kita bisa asosiasikan perusahaan dan customer yang sudah ditambahkan oleh teman saya dan produk yang telah saya tambahkan tadi. Kita bisa masuk pada menu deal. Kita bisa membuat deal baru. Pertama untuk nama. Misal kita ingin memasok sebuah baju polos. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk close date, kita pada tanggal 23 pada bulan selanjutnya saja, 23. Kemudian untuk tanggal mulai pada tanggal sekarang, kadaluarsa pada bulan depan. Kemudian untuk perusahaan, kita bisa cari yang sudah dibuat oleh teman-teman saya, semisal Erigo, dan perorangan kita semisal Tegar Wahyudi. Kemudian untuk produk, kita bisa add produk, kemudian kita cari produk yang sudah kita masukkan. Misal kita tadi kan kita ingin memasok sebuah baju polos. Kita bisa klik pada bagian baju polos. Nanti otomatis akan muncul dan kita tambah produk. Kemudian kita masukkan deskripsi untuk pada bagian deal.
Contohnya seperti ini, transaksi memasok baju polos berwarna hitam. Kemudian kita bisa klik deal, buat deal. Nanti otomatis akan langsung masuk kepada bagian new. Kita juga bisa geser-geser jika sudah misal qualified, misal sudah diverifikasi, kemudian jika sudah disetujui dan sudah masuk ke proses, kemudian jika berhasil dan gagal, kita masukkan kepada bagian baru saja karena ini deal baru pertama kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Alessandro dengan NIM 2010-3071. Saya ingin melanjutkan penggunaan aplikasi kontak untuk tugas besar manajemen hubungan pelanggan pada nomor 10. Aku akan membuka, mengedit, dan menghapus deal. Pertama, buka aplikasi kontak, kemudian menuju menu deal. Lalu kita akan mengedit deals. Misalkan kita edit harganya jadi 5 juta, kemudian edit ownernya, kemudian klik save. Lalu jika ingin menghapusnya, kita klik saja delete, kemudian remove. Deal sudah terhapus. Kita ke nomor 11, jelaskan semua jenis report pada bisnis Anda. Kita menuju ke menu report. Sini ada general, berisi gambaran laporan dari total keseluruhan data yang diinput user ke dalam sistem CRM. Sales performance menampilkan jumlah deal yang masuk. Yearly sales comparison melihat besaran deal yang masuk berdasarkan tahun tertentu. Deal won melihat data deal serta periodenya dalam bentuk grafik. Summary report melihat perubahan yang dilakukan user. Deal by stage melihat data deal yang dikategorikan berdasarkan stage. Kemudian ada source, melihat data yang dikelompokkan berdasarkan isi properties sumber pada modul kontak, company, dan deal. Loss reason melihat data yang dikategorikan berdasarkan isi dari field properties loss reason pada modul deals. Task melihat ringkasan data task dalam bentuk tabel. Weighted average deal by stage melihat data deal yang dikelompokkan berdasarkan stage dengan nilainya. Deal pipeline conversion melihat jumlah deal yang terkonversi dari satu stage ke stage lain. Cumulative daily sales melihat besaran deal yang masuk secara akumulatif dalam satu bulan. Kemudian ada masuk ke menu targeting, target by month. Sini ada dua bar atas menunjukkan untuk melihat perbandingan antara target yang sudah ditentukan dengan value stage 1. Kemudian ada bar di bawah untuk melihat perbandingan target yang telah ditentukan dengan jumlah count stage 1. Target by month by value melihat perbandingan antara total besaran value dalam stage 1 dengan target besaran value yang telah ditentukan dan dikelompokkan berdasarkan user. Target by month by count melihat perbandingan berdasarkan user
membuat deals antara jumlah count dalam stage 1 dengan target jumlah count pada bulan yang dipilih. Target by month, by value, by team, melihat perbandingan antara total value dengan target value yang sudah ditentukan berdasarkan tim pembuat deals. Target by month, by count, by team, melihat perbandingan antara total count dalam stage 1 dengan target count yang sudah ditentukan pada bulan yang dipilih berdasarkan tim pembuat deals. Dan kita masuk ke menu comparison. Ada comparison adalah perbandingan antar user berdasarkan data yang diinput ke CRM. Ada deal close by user, melihat peringkat kinerja user berdasarkan besaran dengan rata-rata besaran deal dibanding jumlah deal sesuai periode yang dipilih. Ada deal won by user, melihat total deal yang ada dan dikelombakan berdasarkan user pada periode yang dipilih. Deal by stage by user, melihat total deal yang dikelombakan berdasarkan user pada periode yang dipilih. Sales activity by user, melihat jumlah note, email, dokumen, dan task yang dikelompokkan berdasarkan user. New contact, company, and deal created by source, jumlah kontak, company, dan deal yang dikategorikan berdasarkan sumber data dan berdasarkan user. Task KPI by status, melihat progres data task yang dikelompokkan berdasarkan user dan status dari task tersebut. Task completion by categories, melihat progres data task setiap user yang dikerjakan selesai tepat waktu atau terlambat. Dan ada win rate, melihat tingkat keberhasilan setiap user berdasarkan total deal. Masuk ke menu geographic, ada GPS check-in, melihat lokasi check-in dari user pada task yang dipilih dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada customer geolocation map, menampilkan peta dengan ikon yang menunjukkan lokasi alamat kontak dan company. Dan ada live GPS attendance by tracking, menampilkan peta yang menunjukkan lokasi GPS sejak user check-in hingga user melakukan check-out. Kemudian masuk ke menu trends, ada customer sales trend, melihat total penjualan tiap bulan. Kemudian ada produk sales trend untuk melihat jumlah total penjualan dan jumlah produk yang terjual. Kemudian ada deal stage by time, melihat jumlah deal di setiap stage pada pipeline yang ditandai dengan perbedaan warna untuk setiap stage. Kemudian ada top company, menampilkan perusahaan mana saja produk lebih banyak terjual. Ada top produk, menampilkan produk mana saja yang terjual paling banyak. Kita masuk ke menu other, ada achievement by user by time, menampilkan deal yang dikelompokkan berdasarkan bulan tahun ini ditambah perkiraan 6 bulan pada tahun berikutnya. Ada activity by user by time, menampilkan data note, call, email, dokumen, dan task yang dikelompokkan periode terpilih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan template dokumen penawaran. Di sini kita bisa pencet bagian dokumen. Selanjutnya masuk ke bagian template. Di sini sudah ada template yang tersedia. Dan jika ingin mengupload, akan pencet bagian upload. Saya sudah bikin dokumen penawaran. Selanjutnya jika ditekan, akan langsung berpindah ke sini. Dan di sini template dari perusahaan kita, yaitu ini untuk ke perusahaan IT dengan alamat-alamat sebelah sini, dan ini untuk detail produknya. Di sini kita masukkan semua detail-detail produknya, kuantitinya, unit price-nya, dan diskon. Serta ada total
dan lengkap dengan grand total dari semua kuotanya. Selanjutnya, kita akan mengatur tracking karyawan. Di sini kita ke menu ini, menu user. Selanjutnya kita ke profile setting. Di sini kita ada di bagian tracking time. Di dalam tracking time ini kita bisa memilih usernya. Kita pilih user di Tegar Wahyudi. Dan untuk waktunya disesuaikan, yaitu di Jakarta. Di sini kita membuat check-in di jam 9 pagi dan check-out di jam 5 pagi. Selanjutnya akan di-save. Akan terlihat tanda seperti ini, yaitu sudah bisa di-update ya dari penjelasan bagian dokumen penawaran dan tracking time.